Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Syahala Ananda, dan juga ada dua teman saya, Yudi Fakrul Razi dan juga Weni Rifanka. Baiklah, adapun judul dari diskusi kami adalah cakupan utama dan menguraikan langkah-langkah pokok mengendalikan suatu perubahan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke materi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Yudi Fakrul Razi. Oke, di sini ada materi tentang cakupan utama terhadap perubahan. Nah, bisa kita lihat bahwasannya cakupan utama dari pengendalian perubahan itu adalah untuk memastikan bahwa perubahan sendiri itu dilakukan pada suatu sistem atau organisasi, dilakukan dengan benar dan baik, dan juga tidak membawa dampak negatif bagi perusahaan tersebut. Nah, kemudian untuk pengendalian perubahan itu mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan risiko, pengendalian mutu, dan manajemen proyek. Nah, juga di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwasannya cakupan utama terhadap perubahan itu ada 6. Yang pertama adalah strategi, yang kedua budaya, yang ketiga proses, yang keempat sumber daya, yang kelima teknologi, dan yang keenam karyawan. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah yang dapat kita ambil atau langkah yang kita bisa ambil untuk mengendalikan sebuah perubahan. Nah, di dalam perubahan kita bisa melihat pentingnya untuk memiliki komunikasi yang terbuka dengan karyawan dan pelanggan yang terlibat dalam sebuah perubahan tersebut. Nah, hal ini akan membantu meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dan juga bisa memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan lancar. Nah, bisa kita lihat bersama bahwasannya di sini ada 6 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi sebuah perubahan tersebut. Yang kedua adalah penilaian dampak dari sebuah perubahan. Yang ketiga adalah pembuatan rencana perubahan. Yang keempat, implementasi dari perubahan. Yang kelima, pengujian dan melakukan evaluasi. Dan yang keenam adalah penetapan sebuah perubahan. Oke, baik, selanjutnya ada materi pengendalian proses. Nah, dalam pengendalian proses, kita bisa mengendalikan suatu perubahan dengan cara melakukan sebuah metode yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan juga memiliki tujuan yang telah kita inginkan. Jangan sampai dari pengendalian proses ini kita tidak mencapai tujuan yang kita tetapkan gitu. Nah, bisa kita lihat juga bersama, ini ada 5 cara pengendalian dari sebuah proses. Yang pertama itu mengidentifikasi, kemudian kita melakukan analisa dari sebuah perubahan tersebut. Kemudian yang kedua ada melakukan perencanaan perubahan. Yang ketiga melakukan pelaksanaan perubahan. Yang keempat adalah pemantauan dari sebuah perubahan tersebut. Yang kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mengevaluasi dari perubahan tersebut. Selanjutnya, pengendalian substansi. Nah, pengendalian substansi dalam suatu perubahan adalah suatu metode yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan di awal. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam melibatkan pengendalian substansi ini. Yang pertama yaitu penetapan tujuan dan strategi. Nah, langkah ini diambil dalam pengendalian substansi agar penempatan tujuan dan strategi melibatkan perubahan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah kita sepakati di awal. Terus yang kedua itu analisis dampak. Nah, analisis dampak ini dilakukan untuk melibatkan identifikasi dampak perubahan terhadap kegiatan dan proses organisasi. Yang ketiga, identifikasi resiko. Nah, identifikasi resiko ini mungkin bisa dikatakan sebagai resiko yang akan timbul selama proses perubahan yang harus diidentifikasi. Nah, kalau enggak kan dia bisa menimbulkan suatu masalah gitu kan. Seperti resiko keamanan, keuangan, serta risiko teknologi juga. Dan yang keempat itu penentuan tindakan. Nah, untuk penentuan tindakan itu diidentifikasi juga. Yang perlu ditentukan itu tindakan yang harus kita ambil untuk mengatasi resiko yang ketiga tadi. Nah, tindakan ini dapat berupa sebagai perbaikan proses, perbaikan keamanan, bahkan peningkatan terhadap kualitas gitu kan. Selanjutnya pengukuran
pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan bagi para karyawannya gitu. Hal ini dapat melibatkan pengukuran hasil perubahan dan evaluasi kerja karyawan. Selanjutnya yang terakhir itu evaluasi substansi. Nah, evaluasi substansi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan di awal. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang akan dicapai setelah adanya perubahan gitu. Selanjutnya itu pengendalian lingkungan. Nah, pengendalian lingkungan ini selanjutnya pengendalian lingkungan. Nah, pengendalian lingkungan ini dalam mengendalikan suatu perubahan adalah sebuah metode yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan tetap sesuai dengan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan sekitar gitu. Adapun langkah-langkah dalam kita mengatasi pengendalian lingkungan ini, yang pertama itu identifikasi dampak lingkungan. Bisa dikatakan ini sebagai langkah pertama dalam pengendalian lingkungan itu mengidentifikasi dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat perubahan yang dilakukan oleh dampak tersebut gitu. Dapat berupa pencemaran udara, air, dan tanah. Maka dari itu kita harus memerhatikan apa saja sih dampak-dampak yang diakibatkan oleh kalau kita melakukan atau kita mempunyai sebuah bisnis gitu kan. Dan selanjutnya yang kedua itu evaluasi dampak lingkungan. Setelah dampak lingkungan diidentifikasi, perlu dilakukan adanya evaluasi terhadap dampak lingkungan. Hal ini dapat melibatkan penilaian dampak lingkungan terhadap kesehatan manusia. Nah, kita juga harus memikirkan gitu kan, dampak apa yang dapat terjadi jika kita misalnya membuang sampah sembarangan gitu kan, atau kita membuang limbah pabrik atau limbah dari organisasi gitu ke lingkungan gitu. Apa dampaknya bagi masyarakat itu? Pasti kan ada. Yang pertama yang ya tentunya termasuk itu kesehatan manusia di sekitar lingkungan tempat kita kerja gitu. Atau ekosistemnya itu jadi buruk gitu kan, dan lingkungan secara keseluruhan itu menjadi tidak bagus gitu kan. Untuk misalnya kita menghirup udara yang kotor atau segala macam gitu. Yang ketiga yaitu perencanaan mitigasi dampak lingkungan. Nah, perencanaan mitigasi dampak lingkungan ini dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat adanya perubahan yang akan dilakukan gitu. Mitigasi ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi yang sangat ramah lingkungan atau pengurangan limbah industri. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, penerapan rencana mitigasi. Nah, setelah rencana mitigasi dampak lingkungan itu disusun, perlu kita lakukan adanya penerapan rencana tersebut. Kalau nggak diterapkan kan kita nggak ngerti gitu kan. Gimana cara supaya lingkungan itu menjadi lebih baik gitu kan. Hal ini melibatkan implementasi teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya itu keberlanjutan perubahan. Keberlanjutan perubahan ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk mempertahankan perubahan yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa dikatakan sebagai keberlanjutan perubahan. Yang pertama itu komitmen dari manajemen. Nah, komitmen dari manajemen ini merupakan faktor yang paling penting atau utama dalam memastikan keberlanjutan terhadap perubahan. Manajemen perlu menunjukkan komitmen mereka terhadap perubahan yang telah dilakukan dan memberikan dukungan yang besar yang perlu untuk mempertahankan perubahan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus ini kita bisa dikatakan untuk memastikan perubahan yang telah dilakukan masih relevan dan efektif untuk dilakukan gitu. Karena evaluasi ini melibatkan pengukuran kinerja dan pengumpulan umpan balik dari karyawan serta pelanggan dalam suatu organisasi itu. Selanjutnya, pengembangan karyawan.
pengembangan karyawan ini penting juga sih untuk memastikan keberlanjutan perubahan. Karena karyawan perlu juga diberikan pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh organisasi gitu. Untuk mempertahankan perubahan dalam jangka waktu yang panjang juga. Selanjutnya yang keempat, kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakan dan prosedur ini yang diperbarui, yang dapat dilakukan itu perlu dilakukan itu untuk memastikan keberlanjutan perubahan juga. Kebijakan dan prosedur ini dapat meliputi perubahan pada kebijakan yang relevan dan perubahan yang telah dilakukan gitu oleh sebuah organisasi gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan perubahan, kalau nggak ada kebijakan serta prosedurnya, pasti perubahan itu nggak bakal dijalankan dengan baik gitu kan. Selanjutnya yang kelima itu keterlibatan karyawan. Nah, kita juga perlu melibatkan karyawan dalam proses keberlanjutan perubahan gitu. Karena ini merupakan sangat penting dalam mempertahankan perubahan dalam jangka waktu yang panjang gitu kan. Karena karyawan itu perlu merasakan memiliki keterlibatan dalam perubahan yang telah dilakukan. Serta kita juga sebagai pemimpin harus memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada karya untuk memberikan sebuah masukan gitu atau saran untuk meningkatkan keberlanjutan terhadap perubahan ini gitu kan. Selanjutnya yang terakhir itu pengakuan dan penghargaan. Nah, pengakuan dan penghargaan ini perlu diberikan kepada karyawan yang telah berkontribusi sedikit, banyak, atau sedang itu perlu dalam mempertahankan perubahan jangka panjang. Kenapa? Karena agar itu karyawan itu kan kalau misalnya dia diberikan sesuatu gitu karena keterlibatan dia terhadap perubahan itu sangat baik ataupun biasa saja gitu. Pasti mereka dalam dirinya tuh bangga gitu kan. Bangga karena aku dikasih ini gitu sama bos aku karena aku gini 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 gini. Pasti kan kita dari diri kita sendiri tuh bangga gitu atas pencapaian kita itu. Itu bisa menjadi motivasi karyawan untuk terus menerus selalu berkontribusi untuk perusahaan gitu. Istilahnya dia bisa dikatakan sebagai penghargaan lah buat diri dia gitu kan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, pengendalian terhadap suatu perubahan. 1. Terlibatlah secara efektif dalam perencanaan perubahan. 2. Berikan komunikasi yang jelas dan terus-menerus. 3. Membuat rencana implementasi yang jelas. 4. Identifikasi dan atas saringan perubahan. 5. Lakukan monitoring dan evaluasi. 6. Memberikan dukungan dan pelatihan yang dibutuhkan. Menguraikan perubahan dalam suatu organisasi. Perubahan pada suatu organisasi bisa mengacu pada berbagai hal, mulai dari perubahan kecil seperti penambahan atau penghapusan tugas-tugas dalam suatu departemen, sehingga perubahan besar seperti restrukturisasi organisasi, pengenalan teknologi baru, atau akuisisi bisnis. Dan yang terakhir, perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi. Perubahan organisasi adalah proses di mana organisasi melakukan perubahan pada struktur, budaya, atau operasi bisnisnya untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan memperkuat posisi kompetitif di pasar. Perubahan organisasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan teknologi, persaingan pasar, atau perubahan kebijakan pemerintah. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.